B24 tentang terima kasih Bapak Ahmad Saiku dan Bapak Ilham. Punten AA, punten atas A. Bahasannya A. Punten. Pak, izin maju Pak. Pak maju aja Pak. Maju. Kertas suara itu nomor 1. Diuntungkan di samping nomor 1 kita pasangan hanya satu-satunya yang ada perempuannya. Jadi ketika kita sosialisasi kepada masyarakat, pilih yang ada perempuannya. Nomor satu yang ada perempuannya. Nah itu yang kita gunakan. Jadi sehingga ketika kita mendapatkan nomor 1 itu diuntungkan. Pak, untuk meningkatkan elektabilitas nanti seperti apa nih Pak? Kan pasangan nomor udah jelas gitu, nomor udah jelas. Strategi kampanye juga seperti ya, apa? kita lakukan. Pertama kita silaturahmi dan juga melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi ke berbagai elemen. Dalam sebulan ini kita khusus silaturahmi ke pondok-pondok pesantren. Tapi untuk hari ini kita akan semua lapisan masyarakat akan kita kunjungi karena waktu hanya tinggal 64 hari lagi. 64 hari ini kita manfaatkan, maksimalkan. Jadi kita akan mencoba melakukan kegiatan berbagai hal dengan berbagai tim yang sudah kita bentuk gitu. Jadi kita ke bagian kemana, kita kemana, kemudian tim yang lain kita juga ke daerah mana. Sehingga diharapkan pada waktunya nanti kita memiliki elektabilitas yang tinggi dan tingkat keterpilihannya juga tinggi gitu. Memang hari ini kita menyadari bahwa kita baru sebulan ini kita secara intensif untuk melakukan aktivitas terutama di dalam masalah sosialisasi kepada masyarakat. Fokus kampanye. Ya, fokus kampanye itu apa nih Pak? Program ini. Silakan. Itu apa? Boleh nih, tag kita boleh dong, tag kita. Program unggulan kami adalah salah satunya pendidikan bahagia, insentif guru ngaji, kartu wirausaha dan prakerja, serta kartu keluarga bahagia. Insya Allah dengan program unggulan ini kami yakin Jawa Barat akan bahagia lahir batin. Dan untuk masyarakat Jawa Barat jangan lupa bahagia. Teman-teman sekalian, inilah pasangan The Last Minute, JJ Rana. Gimana nih Pak nomor 2 Pak? Dapat Ya, Pak? saya kira kalau persoalan nomor sebagai orang yang selalu dididik ya dan dibina, tentu nomor itu tidak punya makna apa-apa kecuali nomor urut saja. Yang bermakna itu kalau nanti tanggal 27 November kita menjadi nomor urutan 1, itu yang paling bermakna Mas sekalian. Dengan nomor 1 itu nanti bisa membangun dan lain sebagainya. Konsep kita adalah tentu tadi saya sampaikan adalah Jabar untuk semua. Ini adalah jawaban terhadap kondisi Jawa Barat yang sekarang terjadi kesenjangan gap. Bandung Raya, Rebana, Priangan Timur itu bisa dilihat dari indeks-indeks, dari angka IPM, dari laju pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, Gini rasio, dan PDRB per kapita itu terjadi kesenjangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya posisi gubernur ambigu. Dia nggak punya rakyat langsung. Yang punya rakyat itu adalah bupati wali kota. Maka tentu agar Jabar untuk semua ini, agar kesenjangan. Contoh yang paling kecil adalah kalau di Pangandaran orang yang sakit punya duit pasti ke Bandung. Itu contoh terjadinya kesenjangan, artinya fasilitas dan kualitasnya tentu berbeda di Pangandaran dan lain sebagainya. Maka tugas kami tentu akan mendekatkan ini. Kesenjangan itu akan terdekatkan, tapi bukan penyamarataan. Pada substansinya ada kesejahteraan rakyat, itu yang pertama. Yang kedua adalah posisi gubernur itu ambigu. Dia nggak punya rakyat langsung. Yang punya rakyat adalah kabupaten kota, gubernur dan wali kota. Maka konsep Jabar untuk semua ini akan terlaksana apabila posisi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota itu menyatu dalam kesatuan yang betul-betul untuk rakyat. Karena walaupun gubernur tidak punya rakyat, subjek objek pembangunannya kan kepada masyarakat yang ada di kabupaten kota, Mas sekalian. Nah tentu artinya apa? Artinya kalau saya jadi gubernur, ya tentu komunikasi
akan dipertajam. Zaman Pak Aher, zaman Pak RK, ada Kopda dan sebagainya sudah bagus, tetapi kami akan mempertajam itu. Setiap pengambilan kebijakan tentu akan kita undang pemerintah daerah, kabupaten kota, bupati wali kota untuk kita diskusikan apa kelemahan di sana, apa yang dipunyai oleh Bandung misalnya oleh bupati di sana, dan apa yang kita bisa berikan. Dengan konsep itu tentu nanti angka IPM, angka indeks dan sebagainya tidak terjadi kesenjangan seperti sekarang ini. Tentu 2 tahun pertama kami akan concern pada beberapa soal yang fundamental. Apa itu? Pendidikan. Barat ini mampu memadukan pengembangan SDM baik secara iptek maupun IPTA. Ini yang senantiasa menjadi pencerahan-pencerahan dari ayahanda beliau Profesor B.J. Habibie. Saya kira kita ingin ekstrak kembali semangat ini, yaitu memadukan tadi iman dan takwa serta iptek. Pak, PKS ini kan suka menjangkau hal-hal yang tidak terakomodir oleh survei. Itu gimana sih Pak? Yang penting kita ingin berikhtiar, berusaha menjangkau konstituen-konstituen kita ya, seoptimal apa yang kita bisa. Mudah-mudahan ini akan bisa juga nanti hasilnya sesuai juga dengan yang tertangkap oleh survei. Nah, Pak Ilham, komentarnya dapat nomor 3 gimana Pak? Saya kira memang benar yang dikatakan oleh Kang Ahmad Syahiku, yaitu adalah bahwasannya itu menyambung dengan yang kita kenal sebagai silih asah, silih asih dan silih asuh, tentu dengan tambahan pilih asih. Jadi dalam hal itu saya senang kita mendapatkan nomor itu. Dan saya kira ya insya Allah dengan itu kita bisa kontribusi kepada Jabar di masa mendatang. Mungkin sangat ada perubahan karena pemilih sekarang ini adalah pemilih anak-anak muda ya, yang paling dominan anak-anak muda. Oleh karena itu kita juga ingin justru meluaskan jangkauan kepada anak-anak muda. Nah tentu namanya anak muda, pola-pola komunikasiannya juga mungkin seperti layaknya anak-anak muda dan berbagai platformnya ya. 4 karakter inilah yang akan membangun, mewujudkan masyarakat Jawa Barat istimewa. Ini tangan nih, ya kan? Ketika ini dilipat, maka jempol. Ketika jempol dilipat, maka 4. Loh, gitu kan? Makanya pat gulipat, gitu kan? Pilihan masyarakat Jawa Barat tahun 2004, nomor 4 pasti dapat. Gimana nih Pak, tim sukses bagaimana Pak? Penggerakan tim sukses. Gini. Saya selalu berulang-ulang ngomong. Pemilihan gubernur itu bukan ditentukan oleh waktu 2 bulan ke depan. Pemilihan gubernur itu ditentukan oleh perjalanan kita, apa yang pernah kita lakukan buat masyarakat Jawa Barat selama ini. Karena orang masyarakat Jawa Barat itu pakai hati hidupnya, pakai rasa. Kalau sudah jatuh cinta sulit putus.